Sehat? Sehat. Oh, baik. Teman berapa kita hari ini? Terakhir ya, jam terakhir sekarang. Ya. Nah, jadi ini pertemuan terakhir pelajaran kita sosiologi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Coba ketua kelas Hamzah, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Bersiap. Berdoa. Alia, Anindya, Arya, Arif, Arimbi, Flora, Farel Yendika, Hamidah, Hamzah, Lili, Farel Nandi, Wiki, Nabila, Nafisa, Tari, Zaki, Rizky, Rusdi, Noval, Refebri. Nah, berarti semuanya hadir ya. Nah, baiklah, kelas 11 ini 1. Oke. Sosiologi? Yes. Nah, baik. Kita udah semangat semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan kembali mereview pelajaran kita yang sebelumnya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Konflik sosial. Apa aja yang kita pelajari di sana? Ada 2 indikator kemarin. Apa aja itu? Pengertian dari konflik sosial dan ciri-ciri konflik sosial. Sekarang siapa yang bisa mengulang kembali pelajaran kita yang sebelumnya? Apa itu pengertian dari konflik sosial? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Pernah berkonflik kah? Nah, siapa yang masih ingat? Coba. Rizky, Farel Nandi, coba Farel. Konflik sosial adalah pertentangan sosial yang bertujuan untuk menguasai atau menghancurkan pihak lain atau proses mencapai tujuan. Nah, berarti tujuannya bisa tercapai dengan baik nggak konflik sosial itu? Tidak. Berarti di sana ada sifat interaksinya disosiatif atau mengarah pada perpecahan. Ya, Tanah? Nah, itu yang disosiatif. Berarti konflik itu adalah bagaimana bentrokan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Ciri-cirinya ada berapa? Coba Arimbi. Pertama ada 2 pihak yang saling. Coba suaranya keraskan gitu. Yang pertama ada 2 pihak yang saling bertentangan. Ada 2 pihak yang saling bertentangan. Yang kedua, Timbul suatu pertengkaran dalam mencapai suatu tujuan. timbul suatu pertengkaran untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, Terdapat usaha-usaha saling menjatuhkan. terdapat usaha-usaha untuk saling menjatuhkan. Keempat, Terdapat interaksi sosial disosiatif. terdapat atau terjadi interaksi sosial disosiatif. Paham yang disosiatif? Ada paham nggak? Mengarah pada perpecahan. Berarti tujuan itu tidak tercapai dengan baik. Ada lika-liku yang harus dihadapi. Itu yang disebut dengan konflik sosial dan ciri-cirinya. Udah paham semuanya? Nah, sekarang kita masuk
materi kita pada hari ini yaitu bentuk-bentuk dari kelompok sosial. Ibu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bacakan dulu kompetensi dasar dan indikator kita pada hari ini. Kompetensi dasar atau KD-nya, yang pertama 3.4. Menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Lalu 4.4 memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Jadi itu KD kita pada hari ini. Lalu indikator yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini ada 1. Yang pertama itu 3.4.3 menelaah bentuk-bentuk konflik sosial. Di sini ada 2, konflik berdasarkan sifatnya dan posisi pelaku yang berkonflik. Sedangkan 4.4.3 menentukan bentuk-bentuk konflik sosial, yaitu konflik berdasarkan sifatnya dan posisi pelaku yang berkonflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Jadi, Ibu berharap nanti Ananda bisa tahu apa itu bentuk-bentuk dari konflik sosial berdasarkan sifat dan posisi pelaku yang berkonflik. Lalu tujuannya, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik mampu menelaah bentuk-bentuk konflik sosial, konflik berdasarkan sifatnya dan posisi pelaku yang berkonflik dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius sebagai karakter positif, serta dapat mengembangkan kemampuan menentukan bentuk-bentuk konflik sosial. Di sini ada konflik berdasarkan sifatnya dan posisi pelaku yang berkonflik. Dengan membuat mind mapping atau peta konsep. Dan dalam bentuk esai singkat yang cerdas dan kompetitif, budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya paham ya?
bisa menelaah bagaimana bentuk-bentuk dari konflik tersebut. Ya, harus bisa menentukan. Mulai, coba lihat dulu. Ada di sini beberapa gambar yang Ibu tampilkan. Ada 4 gambar. Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kira-kira paham nggak? Kalau kita melihat gambar tersebut, apa yang terjadi di sana? Siapa yang bisa? Coba kelompok satu siapa? Nah, siapa yang ngomong? Kira-kira dari gambar yang pertama ini apa yang terjadi di sana? Ngapain dia itu? Demo. Tawuran dia, melempar nggak? Melempar batu kan dia? Iya. Berarti di sana juga terjadi konflik. Kalau di gambar 2, coba kelompok 2. Perbedaan pendapat, berarti mereka sedang rapat ya? Bisa jadi sedang rapat atau musyawarah apapun yang namanya. Dah, kelompok 3, siapa itu? Coba gambar itu, stop pelampiasan tanah kami. Apa itu? Demonstrasi. Tentang apa kira-kira itu? Perampasan tanah ya? Nah, berarti dia juga terlibat pada konflik. Yang kelompok 4, coba apa itu? Nah, ini konflik nggak terjadi di sini? Konflik apa itu? Antar suku. Orang apa tuh kalau kayak gitu? Orang India, rambutnya keriting. Orang apa? Kalau di Indonesia? Wah, berarti ini konflik antar suku bangsa. Nah, dari sana bisa nggak kelihatan? Bisa nggak kita mencari apakah faktor penyebabnya, apa bentuk-bentuk konfliknya? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Nah, sekarang ini hanya untuk orientasi aja, untuk memancing bagaimana kita melihat konflik yang terjadi di dalam masyarakat itu. Sekarang, coba lihat LKPD-nya. Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kira-kira paham nggak? Kalau kita melihat gambar tersebut, apa yang terjadi di sana? Siapa yang bisa? Coba kelompok satu siapa? Nah, siapa yang ngomong? Kira-kira dari gambar yang pertama ini apa yang terjadi di sana? Ngapain dia? Demo. Tawuran ya, melempar nggak? Melempar batu kan dia? Iya. Berarti di sana juga terjadi konflik. Kalau di gambar 2, coba kelompok 2. Perbedaan pendapat, berarti mereka sedang rapat ya? Bisa jadi sedang rapat atau musyawarah apapun yang namanya. Nah, kelompok 3, siapa itu? Coba gambar itu, stop pelampiasan tanah kami. Nah, apa itu? Demonstrasi. Tentang apa kira-kira itu? Perampasan tanah ya? Nah, berarti dia juga terlibat pada konflik. Yang kelompok 4, coba apa itu? Nah, ini konflik nggak terjadi di sini? Konflik apa itu? Antar suku. Orang apa tuh kalau kayak gitu? Orang India, rambutnya keriting. Orang apa? Kalau di Indonesia? Wah, berarti ini konflik antar suku bangsa. Nah, dari sana bisa nggak kelihatan? Bisa nggak kita mencari apakah faktor penyebabnya? Kelompoknya sudah Ibu bagi. Silakan lihat ke depan. Ada 4 kelompok. Silakan putar kursinya, disatukan mejanya. Silakan duduk berkelompok dulu. Di sini ada kelompok 1 Adriansyah, Putra, Rizky, Arif, Lili, Nafisa. Kelompok 2 ada Feby, Zaki, Flora, Alia, Ariki, dan Nafa. Kelompok 3 Arya, Niki, Farhanandi, Sari, dan Nabila. Kelompok 4 Hamzah, Farel, Rusdi, Arindia, dan Hamidah. Silakan untuk kelompok.
kelompoknya masing-masing. Nah, semua udah dapat ya? Tapi di mana ada kursinya? Ambil kursinya. Nah, semua udah dapat ya? Nah, sebelum kita mulai, silakan duduk berkelompok. Ini ada, kita buka. Silakan didiskusikan apa yang ada pertanyaan di dalamnya. Itu kayaknya sih perseteruan antara pihak. Ini semua umuran remaja, umur 17 tahun ke bawah kayaknya. Anak SMK yang SMA juga sih ya. Sedikit durasinya. Ya, pendek durasinya. Silakan diisi LKPD-nya. Apa nomor 1 nih? Oh, diisi. Nah, jadi hasil dari mind mapping ini itu yang akan ditampilkan di depan kelas.
mind mapping. Buat nama kelompoknya jelas-jelas. Buat sebagus mungkin ya mind mappingnya. Sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Harinya hari ini buat ya. Hari ini tanggal ini berarti Sabtu tanggal 10 Desember. Kalau ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan ditanyakan nanti. Buat sebagus mungkin. Kita tidak lama-lama ya, nanti akan kita tampilkan ke depan kelas masing-masing kelompok. Silakan dibuka bukunya, boleh lihat Google atau internet untuk sebagai referensi. Ada ragu-ragu? Paham soalnya? Rizky, Hamzah, Nabi, Hamidah, paham ya? Ini pribadi, ini untuk kelompok ya. Nanti yang akan ditampilkan itu ini. Oke? Ada ragu, Ki? Arif? Arya, Nadia. Jadi kalau ada yang ragu, tanya ya. Kelompok ini ada yang ragu? Arif, Rizky, Rian, Cili, apa nih? Apa nih? Oh, nggak bisa. Ada yang ragu nak? Nah. Kelompok B, ada ragu B? Dora, Alia, Zaki, Nafal, Arindi. Dalam diskusi Ibu akan ambil nilai sikap dan keterampilan ya. Silakan dikerjakan baik-baik. Bagus mungkin. Buat nanti judulnya tentang konsep tentang apa?
Jadi judulnya tentang konsep. Itu judulnya tawuran. Terserah. Panjang. Landscape. Kalau sempret panjang. Kalau landscape lebar. Kalau kayak ini landscape. Kalau sempret panjang. Landscape. Boleh? Karena nanti dia panjang penjelasannya nanti kan. Iya. Ada spidolnya kan? Jadi kalau betul spidol merah dan birunya punya sama teman di sebelah belakang. Kalau mau pakai roll di sebelah ada. Bikin seindah mungkin, bergaya atau apalah tulisannya boleh. Yang penting muat di sana semuanya ya. Takutnya nanti kalau tidak muat, kemana lagi sambungannya? Landscape. Ini datar dia. Coba. Enggak ini gimana kalau ini aja? Boleh berdiri, boleh rebah, gimana bagusnya atas saja. Pokoknya yang namanya peta konsep paham ya semuanya? Paham nah peta konsep? Di mana poin-poin pentingnya? Bikin aja. Itu yang akan dijelaskan di depan kelas ya. Oh, judulnya peta konsep. Jelas peta konsep ya. Atau mind mapping. Semua ini termasuk ke dalam mind mapping. Itu yang akan dijelaskan nanti ke depan masing-masing kelompok. Ada lagi Ki, Pak Ki? Nanti nanti cukup waktu otak. Siapa yang buat?
Kalau ada yang ragu silakan tanyakan ke ibu ya.
yang pertama atau gimana? Bukan aja kok. Bentar saya. Punten dari mana? Dari bawah aja dulu. Nah, dari belakang dulu. Iya, Bu. Masih mana? Nah, silakan dalam keempat maju ke depan. Weh. Iya, Bang. Enggak tuh. Ini tekul. Silakan. Kelompok 4 maju ke depan. Sajikan apa yang sudah dibuat. Ini lah ini sih. Lindi ya. Assalamualaikum. Sebelah sini ada. Anak cantik mamang kau. Tentang konflik antar suku di Papua. Semangat. Jawaban dari kelompok 1. Semangat. Tema kok. Ini sebelum tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yang Dilan Rapiti, yang kedua Hamidah, yang ketiga Hamzah, yang keempat Farel Yandika, yang kelima Rusdi akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai konflik antar suku di Papua menewaskan 2 orang. Baiklah, penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Farel Yandika. Kepada Farel Yandika dipersilakan. Konflik yang terjadi adalah perang antar suku Luga dan suku Lani Jaya. Iya, Bu. Apa lagi? Kampung Jama, Kabupaten Jaya Wijaya. Oh. Akibatnya 2 orang tewas dan 24 luka-luka. 40 rumah terbakar. Pelaku perang antar suku tersebut menggunakan parang dan busur panas serta senjata tajam lainnya sebagai senjata. Bentuk konflik ini termasuk ke bentuk konflik horizontal. Alasannya karena terjadi konflik antar suku bangsa termasuk ke dalam diferensiasi yang semua suku dianggap sama sehingga dikatakan konflik horizontal. Baiklah, teman-teman semua, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Nah, tunggu dulu.
Tadi kelompok 4 menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Papua, yaitu konflik antar suku bangsa. Suku apa tadi? Suku Duga. Ya, suku Duga dengan Lani Jaya. Di sana terjadi konflik antar suku yang disebut dengan bentuknya adalah bentuk horizontal. Kenapa horizontal? Harusnya yang suku bangsa itu kan jaga sama. Tidak ada suku yang satu lebih hebat daripada suku yang lainnya. Makanya itu dianggap sama. Makanya konflik antar suku disebut dengan konflik horizontal. Paham itu? Paham ya? Di sini udah dibuat sama temannya. Alasannya apa? Kronologisnya juga udah. Ini bentuknya. Dah lihat? Dah? Paham ya apa yang dimaksud dengan horizontal? Berarti konflik yang mendatar. Semua dianggap sama. Pertanyaan dari Lili tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari peta konsep kelompok kami. Untuk materi dari peta konsep ini akan dibacakan oleh Nabila. Baiklah, judul konflik kami yaitu Vira Kepsek SMA PGAI 1 Padang dikeroyok warga di ruang kerjanya. Kronologi konflik, sejumlah warga menyeret kepala sekolah untuk meningkatkan sekolah. Hal itu karena sekatan tanah dan kepemilikan yayasan yang tak kunjung selesai. Konflik ini termasuk ke konflik vertikal. Alasannya karena konflik terjadi antara pemimpin dengan warga biasa. Baiklah, mungkin sekian materi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan dari kelompok 4. Perkenalkan dirinya. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 3. Saya Muhammad Hafiz. Apa yang dimaksud dengan konflik vertikal itu? Coba kasih contoh lainnya. Untuk pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Hamzah Hafiz akan dijawab oleh Muhammad Diki Darmawan. Konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi secara tegak lurus. Artinya bisa dikatakan kelas bawah dengan kelas atas, pimpinan dengan bawahan. Contoh lain dari konflik ini yaitu konflik antara pemerintah dengan rakyatnya, serta konflik pimpinan perusahaan dengan karyawan. Sekian jawaban saya dari kelompok 4. Silakan Hamzah. Sudah puas. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, saya selaku moderator bila ada kata salah mohon maaf. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Jati. Tahu kan? Nah, jadi kronologisnya itu apa? Kepala sekolah itu sedang duduk di kantor, diseret keluar oleh warga sekitarnya. Itu dengan alasan apa? Sengketa tanah atau lahan. Tuh, dia menginginkan, warga itu menginginkan Kepsek itu keluar dari sekolah itu. Itu konfliknya. Jadi kalau seorang Kepsek berarti dia atasan. Ya nah, warga biasa itu termasuk bawahan. Makanya disebut dengan konflik vertikal. Kalau konflik vertikal jelas, yang namanya vertikal tegak lurus ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Apa contoh lainnya? Pimpinan dengan bawahan. Kalau di sekolah, kepala sekolah dengan guru, dengan siswa. Kalau di dalam pemerintahan, presiden dengan rakyatnya. Kalau di perusahaan, antara pimpinan dengan karyawannya atau buruh. Dah, paham itu konflik vertikal? Paham? Dah, silakan kelompok 2 lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok kami yang berjudul Ricuh Munas HIPMI di Solo beserta celecok hingga saling adu jotos, dan beranggota saya sendiri Aribi, Flora, Zaki, Pebi, Alia, dan Noval, yang akan dibacakan oleh Alia. Saya akan membacakan kronologi konflik dari ricuhnya Monas HIPMI di Solo serta cekcok hingga saling adu jotos. Konflik yang terjadi adalah aksi adu jotos karena tidak setuju dengan mekanisme persidangan yang tidak jelas. Karena banyak instruksi, sidang diskorsing 2 kali 15 menit dan dilanjutkan kembali. Konflik ini merupakan bentuk konflik konstruktif. Alasannya yaitu karena kericuhan dalam sidang bisa kembali dilanjutkan dengan damai, sehingga tercapai suatu kesepakatan. Apakah ada yang bertanya? Tadi dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok saya tadi dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan HIPMI dan membahas tentang apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Munas HIPMI yaitu Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yang dibahas adalah memusyawarahkan siapa yang akan menjadi ketua HIPMI, namun terjadi konflik di tengah-tengah persidangan. Apakah dari puas? Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 ya? Ya 2. Nah, judulnya tentang ricuh Munas HIPMI di Solo peserta cekcok hingga saling adu jotos. Adu jotos tahu enggak? Tinju. Coba tinju. Adu main tinju ya, serang pakai kaki juga ada. Jadi HIPMI itu apa? HIPMI, Himpunan Pemuda ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi para pengusaha muda, bisa ada kan yang ingin jadi pengusaha muda? Amin, mudah tercapai. Jadi di dalam konflik tersebut mereka ada melakukan sebuah kekerasan karena dia adu jotos menggunakan kekuatan fisik, ya nak? Itu termasuk konflik nak? Iya. Masuk ya? Kenapa terjadi? Karena ada para peserta atau sebagian peserta itu tidak senang dengan keputusan dari ketua pimpinan sidangnya itu. Bisa jadi bagaimana cara dia memberikan sidang, waktu-waktunya, atau cara pemilihan. Tujuannya ini kan tentang pemilihan ketua se-Indonesia. Jadi bagaimana kronologis sidang itu ada yang tidak setuju, maka terjadi konflik. Nah, di sini termasuk pada konflik konstruktif. Kenapa konstruktif? Karena konflik itu terjadi di dalam musyawarah. Mereka sedang musyawarah, maka timbul konflik. Nanti bisa tidak diselesaikan dengan baik? Ada tidak tujuan yang tercapai? Ada? Sama kayak rapat OSIS. Kalau di rapat OSIS ada nggak perbedaan pendapat antara kita? Ada ya? Nah, di sana nanti setelah adanya perbedaan pendapat terjadi konflik, nanti bisa diselesaikan dengan baik. Ada kesepakatan yang akan dicapai. Itu namanya konflik konstruktif. Paham? Paham ya? Nah, silakan kelompok 1 lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi tentang peta konsep yang akan dijelaskan oleh Rizky. Peta konsep kami yaitu tawuran antar pelajar SMK kembali pecah di Kota Padang, 1 orang pelajar terluka. Kronologisnya yaitu rombongan remaja berpakaian sekolah bebas datang menyerang SMK 1 Padang, menyebabkan luka-luka karena senjata tajam. Kronologis konflik tersebut merupakan bentuk konflik destruktif. Alasannya, karena tawuran tersebut
menyebabkan kehancuran dan merusak, bahkan ada yang terluka akibat senjata tajam. Dengan penjelasan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Febri dari kelompok 2 akan ingin mengasih pertanyaan dari kelompok 1. Apakah setiap tawuran yang terjadi bisa disebut dengan konflik destruktif? Jelaskan. Febri dari kelompok 2. Iya, karena setiap tawuran yang terjadi dimanapun itu pasti akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran, bahkan luka-luka sampai kematian. Itulah konflik destruktif. Apakah Febri puas? Puas. Terima kasih. Saya sebagai moderator ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita konsep yang dibuatnya. Berjudul Tawuran antar pelajar SMK kembali pecah di Kota Padang. 1 orang pelajar terluka. Tahu semuanya ini kan? Kronologisnya tahu semua ya? Tahu. Pelajar ya? Setingkat nak dengan kita? SMK. Ini tahu. Di mana daerahnya? Kalawi. Terubek dong. Nah, jadi di sini ada serombongan siswa. Ada yang berpakaian sekolah, ada yang berpakaian bebas. Dia datang ke SMK 1, dia menyerang anak SMK 1 dengan menggunakan senjata tajam. Sampai ada yang terluka. Itu konfliknya yang terjadi. Konflik yang terjadi itu termasuk ke dalam konflik destruktif. Kenapa? Destruktif itu adalah konflik yang bersifat menghancurkan. Ya nak, kalau terjadi luka-luka dia menghancurkan namanya itu. Ya. Ada lagi yang melempar sekolahnya dengan batu. Itu hancur enggak sekolah kita? Nah, itu adalah konflik destruktif. Paham? Nah, oke, semuanya udah tampil, semuanya bagus-bagus. Kita beri applause untuk semuanya. Untuk kegiatan kita selanjutnya, silakan nanti buat kesimpulannya di dalam buku catatan apa yang sudah, yang boleh lihat Google atau internet untuk sebagai referensi. Ragu-ragu? Paham soalnya? Di Hamzah? Di Hamidah, paham ya? Ini pribadi, ini untuk kelompok ya. Nanti yang akan ditampilkan itu ini. Oke? Ya, ini tampil. Ya. Kita ada kuis. Tujuan pembelajaran kita jelas tadi ya. Bentuk-bentuk konflik sosial itu ada 2. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Kalau berdasarkan sifat itu apa? Destruktif dan konstruktif. Yang kedua posisi pelaku vertikal dan horizontal. Silakan berdiri di tempat situ aja boleh. Kalau bisa perwakilan 1 laki-laki 1 perempuan. Cepat. Siapa yang bisa? Nomor 1, 2, 3, 4. Ayo.
dalam masyarakat. Konflik berdasarkan sifatnya yaitu ada dua, yaitu konflik destruktif. Destruktif itu konflik yang menghancurkan, contohnya tawuran antar pelajar seperti terjadinya luka-luka dan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, konflik konstruktif, konflik yang bersifat membangun kembali, contohnya berbeda pendapat di antar organisasi. Yang kedua, konflik berdasarkan posisi. Yang pertama, konflik vertikal. Vertikal itu ada yang di atas dan ada yang di bawah, contohnya antara atasan dan bawahannya. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik yang secara sama dan mendatar, contohnya konflik antara suku dan agama. Akan menyimpulkan materi kita hari ini. Bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Yang pertama, konflik destruksional. Destruktif adalah konflik yang bersifat menghancurkan, ya, yang disebabkan karena adanya perasaan tidak senang maupun dendam. Contohnya seperti konflik Ambon dan Poso. Yang kedua, konflik konstruktif, yaitu konflik yang bersifat membangun kembali. Contohnya konflik yang terjadi di dalam musyawarah suatu organisasi. Selanjutnya, konflik yang berdasarkan posisi orang yang berkonflik. Yang pertama, konflik vertikal. Konflik vertikal yaitu konflik yang bersifat secara bertingkat, seperti konflik atasan perusahaan dengan karyawannya. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik yang bersifat setara kedudukannya, seperti konflik antar suku, ras, dan agama. Nah, terima kasih. Nah, konflik destruktif, yaitu konflik yang bersifat menghancurkan, muncul karena perasaan tidak senang, benci, dan dendam dari seseorang maupun kelompok terhadap pihak lain. Contohnya tawuran antar pelajar. Yang kedua, konflik konstruktif adalah konflik yang bersifat fungsional atau membangun kembali, muncul karena perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Contohnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi atau rapat yang nantinya akan membuat suatu kesepakatan. Lalu berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama, konflik vertikal adalah konflik yang terjadi secara bertingkat atau hierarki. Contohnya konflik atasan dan bawahan di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, konflik horizontal adalah konflik yang terjadi secara mendatar atau sama atau sederajat. Contohnya konflik etnis, suku bangsa, antar ras, dan antar agama. Dah, semuanya udah paham? Udah paham? Sekarang Ibu mau refleksi pembelajarannya. Kira-kira dari apa yang kita pelajari hari ini, apa yang didapat oleh diri kita sendiri? Apakah saya dengan materi ini paham? Jadi bentuk-bentuk konflik itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Saya udah paham, saya senang belajar hari ini atau gimana? Kira-kira coba Ibu tunjuk acak ya. Farel juga. Kira-kira refleksi Farel hari ini gimana? Apakah Farel merasa senang belajar hari ini? Sangat senang. Udah paham dengan materi kita? Udah, Bu. Udah. Coba siapa lagi? Arimbi. Kalau Arimbi, menurut Arimbi, apakah membosankan, apakah senang atau gimana? Senang, Bu. Senang. Udah paham dengan materi? Udah. Sekarang kita masuk kuis. Silahkan dibuka HP masing-masing. Bukan ini.
Ya, tanya. Bisa. Ada terbuka. Kita buka. Belum lagi. Bukalah dulu. Loading, Bu. Nah, ini ada. Tengok hasilnya sampai dulu. Yan. Kiki, baca Riki. Gimana nih? Start tuh. Yo. Boleh, Bu. Bu. Tar kok. Nih, nak. Ulang lagi. Nah, baiklah. Kita akhiri pembelajaran kita. Untuk pertemuan kita minggu depan masih membahas tentang konflik sosial, bentuk-bentuk dari konflik sosial. Tapi ada 2 lagi bentuknya. Di sana nanti ada konflik antar individu, antar kelompok, inter individu nanti di sana. Dan Ibu mau kasih oleh-oleh pulang. Mau? Tahu oleh-olehnya apa? Silakan cari. Oleh-olehnya adalah tugas. Oke? Nah, silakan cari atau buat di dalam buku catatan nanti konflik yang pernah dialami selama kita hidup, konflik pribadi kita ya, yang kita alami sendiri sesuai dengan bentuk-bentuk konflik yang kita pelajari tadi. Apakah antara adik dengan kakak, apakah antara orang tua dengan kita. Dah? Oke? Dah, kita tutup. Hamzah, silakan. Silakan tutup lagi Hamzah dengan doa, nanti susun mejanya. Nanti. Ada orang kerja. Bersiap. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, sekian, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya.